Saya Gilang, Saya Evan, dan kamu sedang mendengarkan melisankan pikiran. Daripada nama pikiran, mending dibicarakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Melisan Pikiran di episode kalau misalnya kita masukin di Spotify atau di podcast-podcastnya Melisan Pikiran itu udah episode 42 ya, Van ya? Iya, 42. Episode 42 itu dimana nanti kita bakal lanjut rencananya ada season, kita akan tutup season di episode 40 sekian gitu ya, dan kemudian nanti kita bakal mulai season baru gitu, masih bareng saya Gilang, Saya Evan. dan kita hari ini bakal ngomongin sesuatu hal yang kayak biasa lah, yang ngomongin soal kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan kehidupan kita, terus yang akrab sama kita, Iya, dan juga ya ngomongin soal kehidupan gitu. Nah tapi sebelum memulai, saya tuh sebenarnya punya cerita, Van. Tadi Apa sempat itu? udah cerita, sebenarnya kita cerita, cuman ini ceritain Iya. lagi. Jadi waktu itu sebulan yang lalu kan di kota kita ya, Samarinda ya, Van ya, banjir besar ya. Iya. Ya kan, Oh, banjir iya. besar ya waktu itu. Banjir besar, dan kemudian waktu itu saya ingat banget saya kejebak di kafe pada saat malam-malam itu. Pokoknya setelah saya ngajar, terus waktu itu ke kafe, nggak bisa pulang. Iya. Nggak bisa pulang gara-gara banjir banget. Banjir. Sampai seluruh Samarinda ya. Iya, satu kota. Satu kota ya kan, satu kota. Nah, terus kemudian waktu itu pas saya mau pulang, ada tiba-tiba ada nih sosok parubaya gitu ya, usianya 30 sampai 40-an tahun gitu. Yang kemudian nanya ke saya. Waktu itu saya pas lagi di mobil. Terus, mau kemana Pak? Gitu. Mau pulang Pak. Terus saya bilang gitu kan. Terus dia tanya lagi, rumahnya di mana Pak? Di Samarinda seberang. Iya. Oh, kebetulan Pak, saya juga rumah di Samarinda seberang Pak. Ayo sama-sama aja Pak, kita gitu kan maksudnya. Nanti saya arahkan. Iya. Saya mikirnya tuh orang parkir gitu. Iya. Ternyata ya dia tuh nggak parkirin. Saya tuh kan bingung kan, saya nyariin kemana, loh kok nggak ada yang parkirin nih. Terus ternyata tahu-tahu dia udah buka pintu mobil, dia masuk mobil. Oh gitu. Langsung masuk. Langsung masuk mobil kan, dia langsung masuk mobil. Terus habis itu saya tuh nggak ada kepikiran, kalau orang normal kan pasti nanya, loh kok masuk mobil Pak gitu Iya. kan. Terus habis itu pokoknya dia masuk mobil, terus habis itu ya Pak udah Pak gitu. Saya dengan polosnya bilang udah Pak, Udah, Pak. yuk gitu kan. Ya, langsung jalan kan, jalan waktu itu. Nah singkat cerita, di jalan tuh dia ngobrol-ngobrol, di cerita-cerita, dan ternyata dia itu mantan napi, Mana napi? mantan narapidana. Terus habis itu dia cerita kalau misalnya dia tuh kena stroke ringan. Emang waktu itu saya lihat orangnya itu mukanya agak apa ya, kurang sempurna gitu, mencong gitu kan, Iya. mencong sebelah. Dan kemudian dia cerita dia tuh dari Sulawesi. Saya nggak bilang daerah dari mana, tapi dia dari Sulawesi gitu kan, pindah ke Samarinda cari kerja dan segala macam. Dia sudah kurang lebih sekitar 4 tahun ya, sekitar 3 sampai 4 tahun di Samarinda, tapi udah sebelumnya udah ke Bontang, udah di Sangatta, udah keliling Kaltim lah gitu kan ya. Terus dia itu cerita kalau misalnya ya istrinya ninggalin dia gitu, cerai kan sama istrinya. pas dia- ya pas dia ini kan, Iya. dia di penjara gitu, terus bawa anaknya gitu kan, bawa anaknya, terus sampai akhirnya dia itu cerita kenapa dia bisa masuk penjara. Gara-gara dia ngebunuh orang. Dia nusuk orang pas di sana gitu. Tapi kalau misalnya yang saya lihat sih, dia ada masalah sama tetangganya atau misalnya orang gitu kan, dia ngebacok, pokoknya ngebunuh gitu. Terus habis itu dia ketangkap dan akhirnya penjara. Di penjara. Terus pas singkat cerita lagi teman-teman, nih Van, dia itu kan saya bilang nih Pak, saya nggak biasa nganter sampai ini ya, sampai rumah ya Pak. Saya cuma nganterin cuma sampai yang saya lewat aja Pak gitu kan. Kebetulan satu jalan nih Pak, satu arah gitu kan ke rumah saya gitu. Terus habis itu udah nggak apa-apa, nanti saya turun aja di, kalau di sini ada namanya Islamic Center di Kalimantan Timur, itu ada di Islamic Center di kota Samarinda gitu kan. Dia turun sebelum itu. Padahal masih jauh dari Padahal masih Samarinda jauh dari seberang Samarinda seberang kan, kita Iya. tahu ya kalau Samarinda seberang itu jaraknya antara tempat kafenya itu kebetulan dekat sama kampus, sama tempat saya kerja. Oh, gitu. Tuh kan tempat saya kerja. Terus ke Samarinda seberang itu kurang lebih kalau misalnya dihitung-hitung tuh sekitar 10 kilo.
gitu 30 kan. Harus menitan. ya sekitar 30 menitan Macet-macetnya. gitu kan, semacam-macam Iya. segala macam. Tapi kan itu kan malam, saya kejadiannya tuh jam 11 malam. Jam 11 Jam malam. 11 malam tuh nganterin Iya. kan. Ya udah. Nah, terus habis itu dia cerita pada akhirnya dia cerita ngalor dulu segala macam sampai dia bilang gini, Pak bisa nggak Pak bantuin saya, itu saya itu apa namanya mau bayar kosan Pak gitu kan, saya mau bayar kosan kalau nggak nanti saya diusir gitu kan. Dia pokoknya cerita gitu, pokoknya kayak malas gitu. Tapi itu saya udah mencurigakannya itu dia tuh selama di perjalanan dia tuh pegang kayak kunci gitu loh Pak. Dia pegang kunci tuh di tangan gini, dia gini gitu. Ditunjukin ke. Ya dia gini, dia Oh, posisi gitu. tuh sambil ngobrol tuh dia gini gitu. Ya pokoknya nggak kaku banget, cuman inilah dimainin gitulah. Dan beruntungnya saya gitu ya, alhamdulillah Allah tuh main sayang sama saya gitu. Jadi waktu itu saya jaga-jaganya dengan cara pintu saya buka semua. Iya. Pintu gimana, Pak? Bukan pintu, sorry. Kaca jendela. Pintu saya buka. Kalau mobil mobil juga nggak terbang ya. Kaca jendela saya buka dua-duanya, terus AC saya matiin gara-gara saya khawatir kalau misalnya banjir kan biasa kalau AC dinyalain kan takutnya bisa konslet gitu kan. Nah gitu. Ya udah, akhirnya jalan. Nah dia bilang terakhir kayak gitu, terus baru habis itu saya memang kebetulan pas di kantong saya itu ada 70.000, ingat saya ingat banget 70.000 karena kan cashless ya. Itu zaman sekarang Kita udah orang-orang cashless gitu kan, nggak megang uang tunai banyak gitu. Terus akhirnya dia minta di stopkan, udah saya bilang Pak saya nggak pegang duit banyak nih Pak, saya cuma ada saya bilang 60.000 aja gitu kan. Dia waktu itu bilangnya dia minta 50.000 gitu kan, 50.000. Ya udah saya kan saya berpikirnya ini bapaknya kasihan banget gitu kan, cuma was-was juga gitu daripada saya dia apain gitu kan. Ya udah saya kasih 60.000 gitu. Ya udah anggap aja sedekah deh, atau misalnya berbagi sama orang gitu kan, kita nggak tahu yang balas nanti siapa. Nah, habis itu dia pamitan gitu sampai akhirnya cium tangan gitu. Dia cium tangan bilang makasih ya Pak, pokoknya gitu. Dah akhirnya selesai kan, saya pulang dan besoknya tuh ya ngobrol-ngobrol sama teman satu kantor gitu kan. Loh, saya ngobrol itu kan ke teman kantor dan dibilang itu modus ternyata, modus kejahatan gitu kan. Apa Berkembang ya, itu tuh udah banyak sebenarnya kejadian gitu, dan nggak cuma di sini, di Jawa pun juga banyak. Ya kan gitu. Nah jadi kalau misalnya teman saya bilang kamu tuh jangan terlalu polos kan, bilang kalau teman saya tuh jangan terlalu polos, jangan terlalu baik jadi orang gitu loh. Itu kalau ya syukur kalau misalnya masih selamat gitu kan. Dan itu posisi jam malam loh, saya sendirian di situ gitu kan. Nah kalau misalnya dia bener-bener nekat waktu itu, mobil dibawa, diambil, saya dibacok segala macam, kan bisa terjadi kan? Iya benar-benar. Nah, sampai di situ, ya saya mikir iya sih nggak boleh terlalu baik sama orang gitu. Iya, nggak boleh baik-baik banget. Nah gitu. Nah jadi teman-teman, inti dari cerita yang saya sampaikan ini sebenarnya adalah sesuai dengan tema yang mau kita bahas hari ini. Temanya adalah wajib berbuat baik, haram terlalu baik. Iya. Gitu. Jadi konsepnya sebenarnya berbuat baik tuh sebenarnya ya halnya wajib gitu ya, sama manusia itu ya harus bahkan gitu. Tapi jangan juga untuk terlalu baik sama orang gitu ya kan. Nah, kalau kamu ada cerita nggak sih Pan yang kurang lebih seperti itu? Ada sih, mirip juga. Jadi kayak apa namanya? Tapi ini apa ya? Kayak kalau saya sih ngerasanya dipalak sih waktu itu. Jadi pernah juga ada cerita lain. Jadi waktu itu saya ngantar masker, cuman biasanya saya ngantar maskerin ke toko-toko ya. Itu enggak. Itu ngantar masker ke rumah. Ke rumah orang gitu lah. Pagi-pagi minta diantar. Tak antar lah pakai motor. Udah terima uangnya 70.000 orang buat masker, masukin kantong. Udah lama ada orang, bro uang bro gitu kan. Bro uang bro. Udah ada uang saya. Gitu. 2.000 aja lah 2.000. Nah, kalau 2.000 ada. Gitu. Udah ke kantong, kebetulan saya nggak bawa uang sama sekali. Nah tapi untungnya di kantong motor nemu uang kayak receh sih, 200 rupiah sama 500, jadi 700. Dia bilang, saya nggak ada uang Pak, cuma ada ini aja, cek aja nih kantong, nggak ada gitu. Ya sudah, diambil juga 700-nya. Tapi
Tapi itu tuh sebelum itu kan saya antar ke tempat itu 2 kali. Nah sebelumnya memang saya tuh, dia datang juga tiba-tiba gitu langsung minta uang. Dan memang saya kasih 2.000. Makanya dia pas yang kedua itu dia mintanya langsung 2.000 lagi kan. Waktu saya ngomong gak punya uang, 2.000 aja Bu, 2.000. Soalnya sebelumnya emang udah pernah ngasih. Tapi ya menurut saya kok enak banget datang-datang kayak nodong minta uang. Kayak gitu, padahal apa ya? Nah itu saya langsung ngomong, kebetulan yang pesan masker saya itu suaminya polisi. terus Saya pas sampai rumah saya, Mbak, maaf Mbak ya, saya udah 2 kali antar ke situ tapi selalu dipalak terus sama orangnya. Ya saya sebutin ciri-cirinya gitu. Oh iya kah Mas, saya nggak tahu soalnya, maaf ya Mas. Iya Mbak, nanti tolong kasih tahu aja suaminya kan polisi. Soalnya kalau kayak gitu terus nanti mungkin saya nggak bisa antar langsung, nanti Mbaknya kurirkan aja. Kan waktu itu saya bilang kalau mau ya nanti saya kasih gratis ongkir. Ya akhirnya dia udah dikasih tahu sih, saya nggak pernah ngeliat lagi sekarang. Tapi kayaknya udah diomongin sama suami. Iya, karena gini ya, kalau misalnya kita ngomongin soal tadi memberi itu kan sebenarnya ya kita kalau misalnya sebagai orang ya apa salahnya sih berbagi sama orang, berbuat baik sama orang gitu. Tapi kadang-kadang kebaikan kita tuh dimanfaatkan sama orang-orang itu gitu. Ada buku saya pernah baca. Jadi kalau misalnya kita ada orang seperti itu, kayak kita baik, tapi kebaikan kita kemudian kayak dieksploitasi terus-menerus, dimanfaatkan. Kita itu harus lari seolah-olah dikejar singa. Gitu Pak. Jadi kita nggak apa ya? Bisa dibilang cut off sama orang-orang yang memang memanfaatkan kita gitu, atau memanfaatkan kebaikan kita gitu. Iya benar. Ya, jadi kita harus lari. Nah, itu buku yang pernah saya baca, saya lupa judulnya. Waktu saya masih di sekolah di sana. Benar. Ya, Tapi gini Van, kalau misalnya saya sendiri sih melihatnya orang yang terlalu baik itu ya kita pernah merasakan menjadi orang yang terlalu baik atau misalnya gampang dibodohi gitu ya. Itu sebagai people pleaser gitu kan. Menyenangkan orang lain karena memang kita ngerasanya ya tujuan kita tuh kalau misalnya orang senang, kita ikut senang. Padahal tuh enggak juga. Iya sih. Ya kan? Belum tentu kita orang yang kita kasih tadi itu punya niatan yang setulus kita. Gitu kan. Sampai pernah ibu saya sendiri gitu ya, ibu saya sendiri bahkan istri saya sendiri tuh bilang kalau misalnya Mas, Mbok jangan yang terlalu baik sama orang gitu. Nah, karena kalau misalnya terlalu baik sama orang, terlalu sabar sama orang, kita yang diinjek-injek. Iya sih, kadang-kadang nyangkutnya ke situ. Nah, nanti orang tua rasanya harga diri, macam-macam. Betul, ya kan? Gitu kan. Iya. Penipuan-penipuan atau misalnya ya modus-modus tadi kayak tadi itu kan karena kita karena kita ngerasa aman gitu kan, ngerasa aman semua orang tuh sama kayak kita gitu. Iya. Waktu itu juga mungkin kita nggak punya kayak pikiran negatif gitu orang ya kan, kita kayak selalu positif. Memang hari-hari kita buat positif, jadi kita nggak pernah ngerasa yang takutnya orang ini tuh nggak pernah. Iya, nggak ada ngerasa hal-hal negatif gitu, padahal sebenarnya kan kita harusnya waspada ya. Iya. Gitu. Kejahatan tuh kan terjadi kapan aja oleh siapa saja dan bisa siapa aja jadi korban kan. Iya, jadi korban. Siapapun bisa jadi korban gitu. Nah, hal menarik yang lainnya adalah kalau kita ngomongin soal tadi kayak wajib berbuat baik gitu ya, dan haram untuk terlalu baik sama orang. Hal yang saya bisa pelajari dari ceritanya Evan, dari ceritanya kita sebenarnya tidak hanya berkaitan sama masalah kebaikan itu sendiri gitu, tapi sekarang itu kita harus lebih hati-hati terhadap lingkungan gitu. Jangan terlalu percaya orang, tapi jangan terlalu overthinking atau dalam artian insecure. Iya. Enggak sih, Van? Benar. Gitu. Karena kalau misalnya terlalu percaya sama orang ya jadi kayak tadi tuh. Kayak misalnya Bapak tadi tuh. Saya tadi yang kalau misalnya dibacok di situ pulang kelar saya. Kalau misalnya kayak Evan tadi, misalnya dia syukur-syukur coba bukan syukur. Kalau misalnya awal 2000 terus naik lagi ntar ketahuan nih orang gampang dipalak. Iya. 2000, 4000, 6000 bisa aja ntar sampai 50.000. Iya kan? Nanti nama minta kunci motor loh. Iya. Nah gitu. Dan ya kita nggak ada niatan buat mikir negatif kan gitu. Ya udah ngasih aja. Iya. Nah itu jadi pelajaran sebenarnya buat semuanya gitu. Dan berbuat baik menjadi sebuah
keharusan sebagai sama manusia gitu ya, sama orang, tapi harus ingat gitu, pada intinya kita jangan pamrih deh, jangan pamrih dan jangan berekspektasi lebih gitu. Bahkan ya kalau kita balik ke awal lagi, harus hati-hati di zaman sekarang. Kalau ini, kalau yang saya tangkap dari terlalu berbuat baik ya, kadang-kadang orang yang ngerasa berbuat baik itu tuh nggak tahu kayak batasan atau kapan harus mengurangi berbuat baik gitu sama seseorang. Karena dulu pernah punya pengalaman kayak ya berteman atau ya berhubungan sama temen gitu, baik. Ya saya senang aja sih kalau bisa buat mereka senang gitu. Saya waktu itu ada suatu masalah, jadinya kita tuh nggak pernah dekat lagi. Kemudian saya ya pokoknya dapet teman-teman baru gitu kan. Terus saya juga waktu itu kayak pernah kita tuh sharing pengalaman gitu. Dan jujur teman-teman saya banyak bilang kayak kamu tuh kayak apa ya, kalau kita orang banyak tuh bungul banget Bungul banget ya. Ini ya terlalu baik sampai segitu, terlalu polos gitu ya. Padahal waktu itu kita rasanya biasa aja. Apalagi memang kadang-kadang orang berbuat baik tuh kayak apa ya, kita tuh senangnya kalau ngeliat orang senang itu juga kesenangan buat kita. Kesenangan buat kita kan. Itu menurut perspektif kita. Iya. Tapi kalau perspektif orang enggak juga. Iya, malah orang bilang itu terlalu baik. Iya, terlalu baik. Itu terlalu gampang dibodohi. Gampang dibodohi. Iya. Nah, sama Pan ini cerita juga. Saya pengalaman dan ini sampai masih saya ingat banget. Ini pengalaman yang kalau saya bilang sebenarnya itu saya ditampar gitu dengan kenyataan bahwa teman sekalipun yang kita anggap baik gitu, ternyata tidak sebaik itu gitu kan. Nah jadi ceritanya dulu pas saya masih kuliah gitu ya, pas di posisinya Evan sekarang gitu, saya tuh punya kayak teman nongkrong gitu kan, teman-teman geng gitu ya, pokoknya teman sering ngumpul nongkrong bareng gitu kan. Nah terus kemudian ya saya sering tuh kalau misalnya ayo pokoknya kalau misalnya ada rezeki traktir gitu kan ibaratnya. Terus habis itu kalau lagi di rumah lagi kosong gitu kan, saya izin saya bahkan sampai izin sama ibu bapak waktu itu, mah pak, teman-temanku mau main ke rumah boleh ya gitu, mau nginep di rumah, oh boleh gitu. Sampai mereka datang ke rumah pada rame-rame masak, pada rame-rame ngumpul dan segala macam, main game dan segala macam di rumah gitu. Nah tapi setelah sekian lama gitu kan, di beberapa kali kesempatan tuh saya bukan ngerasa diomongin, tapi di balik itu tuh ya diomongin yang enggak gitu, di belakang kita diomongin gitu kan, orang yang begini dan segala macam. Terus padahal ya kita kan nggak ada intensi buat ngomongin mereka dan segala macam gitu kan, ya udah kita tulus aja gitu. Nah, terus sampai akhirnya pencar masing-masing kan, gitu kan, udah kayak ya bahkan ya masih follow-followan di Instagram, masih follow-followan di media sosial, masih saya tahu kabarnya dan segala macam, tapi ya udah cukup tahu aja. Iya, nggak yang kayak banget nggak ada yang kayak dulu banget. Bahkan ini bukan buka aib, tapi saya punya pengalaman teman akrab saya juga dulu pas waktu kuliah, ya karena saya terlalu baik ya dulu ya terlalu baik itu, jadi waktu itu ketemunya di luar kota gitu, oh dia welcome tuh segala macem gitu kan, sampai akhirnya saya tuh kembali ke kotanya dia untuk kedua kalinya gitu kan. Waktu itu rencananya mau nongkrong bareng gitu kan, nah tapi kok beda gitu, dia nggak ada respon sama sekali. Cuman respon di awal, habis itu ya kayak ngerit doang gitu kan, saya tahu cuma diri doang. Terus tahu-tahu dia pasang story sama temen saya lain satunya yang ibaratnya janjiannya baru pada saat itu, padahal saya udah janjian dari lama. Oh gitu. Kan, jadi ya kita nggak bisa berekspektasi gitu. Iya sih. Kita kadang-kadang perbuatan baik kita tuh bisa aja bukan salah artikan sama orang, tapi kita nggak bisa berekspektasi kalau kalau kita berbuat baik, orang juga bakal baik sama kita. Iya sih. Kadang kalau sekarang karena udah banyak belajar dari sebelumnya, jadinya
jujur kadang nunggu orang dulu. Orang gimana responnya ke kita, Iya. baru kita respon. Betul. Misalnya orang si A baik sama kita, ya kita respon baik juga gitu. Atau kalau bisa kita respon lebih baik lagi. Tapi kalau responnya emang udah kayak kurang baik, ya sudah, kita berarti nggak usah terlalu apa ya, yang kayak baik-baik banget gitu. Sekarang kayak gitu sih. Kayak gini, makanya kemudian untuk menemukan orang yang tulus sekarang, kan ibaratnya bukan tulus penyanyi ya, bukan, tapi tulus yang benar-benar orang tulus dari hati gitu kan, bertemannya tulus, kayak misalnya saya sama Evan gitu ibaratnya, ya insya Allah Insya gitu Allah. ya, insya Allah kita tulus ikhlas lahir batin ya, Iya. gitu kan. Kalau misalnya ada salah ya saling memaafkan, kalau misalnya ada yang perlu diperbaiki sama-sama perbaiki gitu ya. Tapi kalau misalnya kita ngomongin di dunia ini gitu kan, ya untuk mencari teman yang tulus atau misalnya kolega yang tulus atau bahkan orang-orang yang menurut kita tulus itu susah. Ya bener sih. Ya, ketulusan, keikhlasan tuh itu mahal banget di zaman sekarang. Makanya saya seneng banget waktu itu dengar kayak siapa ya, kalau nggak salah Atta deh yang ngomong. Dia ngomong lebih baik punya teman sedikit berkualitas, ada pada saat kamu susah, sama-sama kalau senang, daripada banyak tapi fake. Nah, itu. Ini kan sebenarnya relate ke semua ya, Pak. Iya. Kan, Iya kan? dunia kerja masuk. Dunia kerja kita kalau misalnya kita terlalu terbuka sama orang, terlalu humble sama orang, kadang-kadang juga apa ya? Karena kita people pleaser juga gitu kan, dimintain tolong, ya udah kita tolongin. Kadang-kadang ya project thank you gitu ya. Project thank you, padahal kita kerja kerasnya gila-gilaan gitu ya. Dibilang makasih ya udah, habis itu kelar gitu. Nah, itu. Terus kayak misalnya kayak tadi Evan bilang pertemanan gitu kan. Ya Evan mungkin ngerasain ya kan kondisinya di kuliah pelan-pelan nih udah kan sekarang semester 3. Semester 3. Ya. Nanti semester 4 beda lagi, semester 5 ntar beda lagi. Bakal seleksi alam kan. Mana yang benar-benar teman tulus, mana yang teman sama-sama ibaratnya emang dia tulus baik gitu, atau misalnya emang benar-benar nggak memanfaatkan kebaikan kita gitu. Ntar juga berkeluarga juga gitu. Bertetangga juga sama. Iya bener. Ya kan, bakal kita selalu temukan. Gitu, makanya kan ya kita berbuat baik secukupnya, sewajarnya ya, sewajarnya, dan ya tanpa pamrih gitu loh. Benar-benar. Yang penting asalnya nggak berbuat jahat aja sih. Asal nggak berbuat jahat gitu ya, makanya kan kalau sesuai dengan judul berbuat baik wajib, tapi kalau misalnya terlalu baik dipikirkan lagi, karena itu hukumnya haram sih kalau misalnya di zaman sekarang. Kalau terlalu baik diinjek-injek, Wah boncos kita. udah boncos bener. Dari segi mental juga kita bakal kena juga. Kepikirannya tuh kadang lama gitu. Iya. Baru bisa kayak mulai baru kayak bisa baik lagi gitu. Karena kayak kita pada saat melakukan sih nggak ada masalah gitu pada saat melakukan kebaikan tadi itu. Ya kita ngalir aja gitu. Tapi kita nggak sadar kalau misalnya kita tuh ternyata dimanfaatkan dalam posisi yang sebenarnya kamu nggak harus seperti itu. Iya. Ya kan? Benar. Kita tuh nggak harus kayak ngelakukan atau berbuat sejauh itu. Benar. Terus terlalu baik dalam artian kalau dari materi ya. Kalau dari materi juga kayak misalnya traktir orang itu kan bagi kita kan sebuah kebaikan ya. Ibaratnya itu kalau dulu mungkin berpikirnya nanti rezeki ada gitu, atau misalnya paling nanti kapan bakal ditraktir lagi, atau misalnya dia bakal feedback gitu. Tapi sekarang nggak bisa kayak gitu. Itu balik lagi ketulusan, makanya ketulusan itu penting gitu. Kalau misalnya dia sadar diri dan ya emang kadarnya baiknya sama nih, dan memang mau ngasih feedback gitu ya nanti ketika misalnya kita traktir ya ada kok, nanti ada masanya dia otomatis seperti itu kan. Yang kadang yang bikin kita atau seseorang dianggap terlalu baik karena yang dibaikin nggak pernah kasih feedback. Ya kan, kalau misalnya yang kita baik terus orang yang kita baikin juga baik, imbang, nggak ada tuh yang terlalu baik karena dia sama-sama baik. Benar ya kan? Ya. Tapi yang lucunya gini Pak, kalau misalnya kadang-kadang ke hubungan ya. Ini kalau misalnya saya sih udah melewati fase itu. Tapi kalau misalnya Evan nih yang masih darah muda gitu ya. Darah muda gitu ceritanya. Masih umur masih muda kan, Pak? Masih. Oh, iya. Baru 20. Baru 20 ya. Nah, jadi kalau misalnya
ya biasanya di media sosial atau misalnya yang lagi ya banyak orang ngomongin tuh kalau cewek nolak sama cowok dibilang kamu tuh terlalu baik. Ya gitu sih. Oh gitu ya. Ya kan? Heeh. Ya karena emang gini loh. Kalau yang saya amatin sebenarnya alasan cewek sebenarnya itu tuh klasik. Klasik dan klise. Gitu ya. Klisenya ini. Klise banget kan itu jawaban template kamu tuh terlalu baik buat aku. Iya. Gitu. Karena gini. Cewek nih bener salah atau salah ini correct me if I'm wrong gitu ya. Iya. Tapi kalau misalnya yang saya lihat perempuan tuh sebenarnya nggak pengen terlalu di-treat berlebihan gitu. Kayak ratu banget. Iya, kayak ratu banget. Enggak. Enggak. Mereka itu kan kita memang menciptakan laki-laki dan perempuan. Tapi bukan berarti semua hal yang sifatnya apa ya? Cewek itu dimanjakan itu sebenarnya enggak juga. Gitu. Mereka nggak minta dimanjakan kok. Gitu. Makanya jatuhnya kamu tuh terlalu alasannya kamu tuh terlalu baik diputusinnya. Atau misal ditolaknya terlalu baik, karena terlalu baik gitu. Karena gini, bayangin misalnya ngedate gitu atau misal pas lagi hangout kencan sama gebetan gitu. Kita kan maksimal banget tuh, traktir segala macam. Iya. Nah, akhir-akhirnya sampai pulang, sampai rumah gitu. Boncos berapa nih? Nah, udah tekor banget gitu. Nah, terus kemudian misalnya dia ulang tahun atau misalnya pas lagi ada hari khusus gitu kan, kita ngasih gift gitu. Iya. Padahal kita tuh sendiri lagi butuh uangnya. Gitu. Kalian dengerin. Ya kan, lagi butuh. Tapi kita bela-belain buat maksain supaya dianya seneng gitu. Oh, berarti kita prioritaskan. Iya, prioritaskan dia gitu ya. Ya kalau sesekali mungkin oke gitu, hadiah hari spesial. Tapi kalau misalnya kan zaman sekarang itu ini kalau misalnya ngerasa ya mohon maaf ya gitu. Tapi faktanya gini. Iya. Anak-anak sekarang tuh anniversary-nya tuh kalau dulu kan anniversary setahun sekali ya. Happy anniversary itu setahun gitu. Kalau sekarang seminggu aja dirayain. Enggak sih. 24 jam dirayain. 24 jam dirayain. Nih, kemarin kita jam 4 kemarin tuh jadian lagi. Nah, terus habis itu ngasih apa hadiah kayak misalnya coklat. Oke, misalnya anggaplah coklat gitu ya. Ngasih coklat harganya misalnya sekarang berapa sih coklat? Atau yang enak kayak yang di Indomaret tadi ya 20 ribuan. 20 ribuan ya misalnya. Anggaplah misalnya seminggu sekali itu. 20 dikaliin 80 ribu. 80 ribu. Ya kan? Belum lagi setahun. Setahun. Kaliin aja. Berapa minggu ya kalau setahun ya? Kali 20 ribu. Kali banyak lah ibaratnya. Iya. Gimana coba gitu kan? Kalau apalagi misalnya ada yang kalau misalnya saya lihat tuh selamat 3 bulan atau 2 bulan gitu ya. Ya, itu sih kebebasan masing-masing ya. Cuman harus berpikir lagi teman-teman. Saya di sini laki-laki, Evan di sini sebagai laki-laki dan kita juga laki-laki harus bermain sama logika kita gitu. Logika kita juga masih jalan. Ya memang. Padahal kadang juga memang laki-laki tuh logik nggak sih pikirannya? Iya, pikirannya harusnya gitu sih. Iya. Emang cinta membutuhkan logika gitu. Tapi jangan sampai kita dibodohi sama cinta gitu. Enggak sih? Iya, benar. Jangan dibodohin sama cinta. Gitu. Karena penyesalan nanti kalau misalnya udah nggak makan cuman Indomie doang gitu, terus paginya Indomie, siangnya Proma, malamnya Oke Jelly Drink gitu. Itu kan udah kasihan banget. Iya. Gitu. Jadinya ini bukan saran tapi pelajaran buat semuanya gitu. Iya. Terlalu baik itu nggak bagusnya bukan cuma dalam aspek materialistis atau material, tapi non material juga. Material. Gitu. Iya benar banget, setuju. Ya kan. Ya kalau gitu memang harusnya jangan sampai kita ngerasa bahwa apa yang jadi kebaikan kita atau menurut kita itu dianggap sama orang lain. Iya. Itu dianggap ya itu hal yang baik, belum tentu. Iya. Gitu. Apa yang menurut kita baik belum tentu orang lain itu baik. Karena orang lain juga kita anggapnya baik tapi menurut mereka biasa aja. Jangan terlalu berekspektasi dengan kebaikan yang kita buat. Gitu. Karena kebaikan itu sebenarnya wajib. Kan wajib kan? Kebaikan berbuat baik itu wajib. Tapi untuk tidak terlalu baik atau over gitu ya. Yang namanya berlebihan kan nggak baik ya. Iya. Nggak boleh betul. Nggak boleh berlebihan.
haram. Haram. Oke, kalau gitu teman-teman terima kasih banyak yang sudah mendengarkan Melisan Pikiran. Yap. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Gilang pamit. Evan pamit. Daripada nambah pikiran, mending Mending dibicarakan. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye. Bye.